Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam sukses bagi adik-adik di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rensi Dwi Juliani dari Pangkalan Mandua Tulungagung. Di sini, kakak akan menjelaskan materi tentang mengenal dan memilah sampah. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sedangkan 15,9% sampah berasal dari kawasan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita mengenal dan memilah sampah. Di sini, kakak akan memberitahu kalian apa sih sampah itu dan apa saja sih jenis-jenisnya. Adik-adik, kalian tahu nggak ini namanya apa? Yap, betul, sampah. Sampah merupakan material yang sudah tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Misal, ketika kalian makan snack, tentunya pasti ada sisanya. Nah, sisanya itu yang dinamakan sampah. Adik-adik, kalian tahu nggak sampah itu ada berapa jenisnya? Kalau adik-adik belum tahu, sini kakak kasih tahu. Sampah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat teruraikan secara ilmiah. Contohnya, ada sisa makanan, sisa sayuran, daun-daun kering, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat teruraikan secara ilmiah. Contohnya, ada plastik, kaleng, gelas, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sampah B3. Sampah B3 adalah limbah dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, ada pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya. Sampah yang begitu banyak tentunya memiliki dampak yang ditimbulkan. Dan di sini, kakak akan memberitahu kalian apa saja sih dampak adanya sampah bagi masyarakat. Yang pertama, sampah yang dibiarkan begitu saja akan menyebabkan timbulnya penyakit. Salah satunya adalah diare. Yang kedua, sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan ekosistem sungai tersebut rusak. Nah, sekarang setelah adik-adik mengetahui dampak adanya sampah, kakak akan mengajak kalian untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya. Yang pertama, memilah sampah organik. Jenis sampah ini seperti sisa makanan, sisa sayuran, kulit buah, dapat dipilah dengan cara mengumpulkannya ke dalam wadah khusus atau menguburkannya ke dalam tanah. Yang kedua, memilah sampah anorganik. Jenis sampah ini seperti plastik, kaleng, dan gelas. Sebelum didaur ulang, sampah plastik, kaleng, dan gelas harus dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian dapat mencucinya sampai bersih. Kemudian, kalian dapat membawanya ke bank sampah untuk didaur ulang dengan mudah. Yang ketiga, memilah sampah elektronik dan B3. Cara memilah sampah elektronik dan B3, kalian tidak boleh langsung membuatnya. Kalian dapat membawanya ke bank sampah khusus limbah elektronik. Yang keempat, memilah sampah obat-obatan. Kalau kalian memiliki obat-obatan kadaluarsa di rumah, kalian tidak boleh langsung membuangnya. Kalian dapat membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan nantinya obat-obat tersebut akan dimusnahkan atau dibakar untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, setelah adik-adik mengetahui jenis-jenis sampah dan cara memilahnya, kakak akan memberitahu kalian apa saja sih keuntungan memilah sampah. Yang pertama,
untuk menghindari polusi udara, tanah, dan air. Yang kedua, untuk memudahkan mendaur ulang. Yang ketiga, memiliki nilai ekonomi. Karena memilah sampah, kita dapat memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Dari penjelasan kakak di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita menjadi bersih dan teratur. Yang kedua, kalian dapat mengetahui jenis-jenis sampah dan cara memilahnya. Alhamdulillah, setelah kita lalui pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap semangat untuk belajar ya. Atas perhatian dari adik-adik semua, kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.